Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menjalani 2 laga tandang yang sangat krusial pada bulan Oktober mendatang. Pertama, skuad Garuda akan bertandang ke markas Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 di Bahrain National Stadium, kemudian dilanjutkan dengan menghadapi Cina pada 15 Oktober. Pertandingan melawan Bahrain dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 23 WIB, sebuah laga yang sangat penting dalam menjaga peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Bahrain berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 3 poin, setelah berhasil mengalahkan Australia di laga pertama. Namun, mereka mengalami kekalahan telak 0-5 saat bertemu Jepang di laga kedua, yang tentunya menambah tekanan bagi Bahrain untuk meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia telah mencatatkan 2 hasil imbang yang cukup mengesankan. Bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 0-0 melawan Australia, Indonesia telah menunjukkan performa defensif yang solid, terutama berkat kehadiran kiper naturalisasi, Martin Paes. Penampilan Martin Paes sebagai penjaga gawang telah menjadi sorotan utama dalam 2 laga sebelumnya. Kiper kelahiran Spanyol ini sukses melakukan 5 penyelamatan penting saat menghadapi Australia, termasuk menggagalkan tendangan penalti dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Aksi heroiknya di bawah mistar gawang membuatnya dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di pertandingan melawan Bahrain, Paes dipastikan kembali menjadi pilar utama dalam pertahanan Indonesia, di mana performa gemilangnya sangat diharapkan untuk menahan serangan-serangan Bahrain. Di lini belakang, pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi 3 back, dengan Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Mees Hilger sebagai andalan di jantung pertahanan. Jay Itzes, yang kembali dipercaya sebagai kapten tim, akan memimpin pertahanan dengan ketenangannya dan kemampuan intercept yang sangat baik. Ia telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang solid dalam 2 laga sebelumnya, membuat lini belakang Indonesia tampil disiplin dan terorganisir. Sementara itu, debut Mees Hilger sebagai pemain naturalisasi baru Indonesia menjadi sorotan utama di laga ini. Hilgers, yang tampil impresif bersama FC Twente, diharapkan mampu menambah kekuatan di lini belakang dengan kemampuannya membaca permainan dan duel udara yang kuat. Rizky Ridho, yang dikenal dengan teknik clearing dan tackle yang bersih, akan melengkapi trio back tengah ini dan bertugas untuk menahan serangan-serangan Bahrain. Di posisi back sayap, Sandy Walsh dan Kelvin Verdong diharapkan kembali menampilkan permainan energik mereka. Sandy Walsh, yang terkenal dengan kerja keras dan kemampuannya membantu serangan, kini menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di sisi sayap menggantikan Asnawi Mangkualam. Performa cemerlang Sandy membuatnya mendapatkan kepercayaan untuk terus bermain reguler. Sementara itu, Kelvin Verdong, dengan stamina luar biasanya, akan menjadi kunci dalam menghentikan serangan lawan dan juga membantu serangan balik cepat dari lini sayap. Lini tengah akan diperkuat oleh Tom Haye dan Nathan Choyaon, 2 pemain yang telah menjadi andalan dalam menjaga keseimbangan permainan Indonesia. Tom Haye, seorang gelandang yang memiliki visi permainan luar biasa, diharapkan mampu mengontrol tempo permainan dan memberikan umpan-umpan akurat ke lini depan. Kemampuannya untuk mengatur permainan dan memberikan umpan terobosan akan sangat penting dalam menciptakan peluang bagi para penyerang Indonesia. Nathan Choyaon, dengan keahliannya dalam bertahan dan merebut bola, akan bertugas untuk menghentikan serangan Bahrain di lini tengah serta mendistribusikan bola ke lini serang. Di lini depan, Timnas Indonesia akan mengandalkan trio penyerang yang terdiri dari Eliano Reijers, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Eliano, yang baru bergabung, adalah penyerang sayap dengan kecepatan dan akurasi umpan yang sangat baik. Kehadirannya di sisi kanan diharapkan mampu membongkar pertahanan Bahrain dan memberikan umpan matang kepada striker utama. Ragnar Oratmangun, yang beroperasi di sisi kiri, akan kembali memainkan perannya sebagai penggerak serangan. Kecepatan dan teknik driblingnya diharapkan bisa mengeksploitasi sisi pertahanan lawan dan menciptakan peluang emas. Sementara itu, Rafael Struijk akan menjadi ujung tombak dalam formasi serangan Indonesia. Struijk, yang memiliki kemampuan mencetak gol dan pergerakan tanpa bola yang cerdik, diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang ada di depan gawang Bahrain. Kombinasi ketiga pemain ini akan menjadi senjata utama Indonesia dalam usaha mencetak gol di pertandingan penting ini.
Dengan susunan pemain yang semakin solid dan kehadiran pemain-pemain baru yang memberikan dimensi berbeda, timnas Indonesia tampak siap untuk menghadapi Bahrain. Shin Tae-yong diharapkan bisa memaksimalkan potensi skuadnya untuk mencuri 3 poin penuh dan melanjutkan langkah positif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.